children 2 itu dulu, yang gedenya baru elementary 1 sama elementary 3. Hari Sabtu yang bocil semua children 0, 1 sama 2. Nah perbedaannya kalau masih kelas 3, kelas 4 emang belum lancar nulis ya awalnya gitu, cuman pas aku lihat tuh kan mereka dari preparation class kan, sampai sekarang udah children 0 tuh udah 2 tahun berjalan, itu nanti lama-lama berkembang sendiri, lama-lama dia bisa nulisnya lebih cepat, lebih paham. Terus kalau dari aku emang nggak pernah main game sih, mungkin jadinya emang kurang kreatif. Cuman to the point aja gitu, kayaknya langsung belajar gitu, buka halaman sekian, dijelasin begini paham atau enggak, paham dia, ya udah kita langsung kasih soal gitu. Dikasih soal, kalau dari aku kalau belum bisa nulis cuma 5 doang soalnya, karena emang dianya lama. Cuman abis ngasih 5 soal, dia ada hafalan juga setor 5 gitu. Jadi abis ngisi soal, kasih kertasnya, dia setor hafalan, baru itu ntar boleh pulang gitu. Jadi ntar ketara tuh yang dia lambat itu pasti dia yang belakangan ngumpulinnya. Tapi kadang ada juga dia cepat nulis, tapi hafalannya lemot gitu dia. Jadi ntar orang tuanya emang pernah ada yang komplain kok anak saya pulangnya belakangan gitu, padahal nulisnya kan cepat. Ya itu ternyata hafalannya dia kurang bisa gitu. Baru maju udah lupa gitu kan. Jadi aneh juga, kadang udah dikurangin, ya udah deh 3 aja jangan 5. Itu dia tetap nggak bisa kadang. Cuman ya berarti kalau yang kecil mah kuncinya cuma sabar doang ya, sama dia kemampuannya gitu. Terus kalau untuk ulangan, aku juga PG doang, karena emang kurang suka melihat esai ya, karena tulisannya kan belum rapi, jadi mending yang jelas saya langsung ABC biar cepat juga koreksinya. Tapi kalau untuk sehari-hari itu esai semua gitu, biar kan kalau kurang-kurang huruf S, kurang-kurang huruf E ngaruh ya nantinya, itu doang sih. Terus sama apa lagi ya, kalau dia udah children 2 udah masuk tenses kan ya, jadi itu udah mulai benar-benar hafalan verbnya, verb 1, 2, 3. Cuma kalau dari aku, kalau masih nyampe children 2 itu tipe soal dari aku semua ditulisin soalnya apa. Tapi kalau dia udah naik ke elementary, itu udah mulai dia bikin kalimat sendiri, udah mulai dikembalikan ke dianya. Kalau misalnya belajar simple present tense tentang apa tuh, kebiasaan yang dia lakukan, ntar aku balikin ke dia, bikin 5 kalimat kebiasaan kamu tuh apa. Jadi ntar beda-beda masing-masing anaknya, jadi mau nggak mau dia nambah vocabnya sendiri ya. Kalau yang satu misalnya dia bilang saya suka sepedaan tiap pagi, dia nggak tahu tuh sepedaan apa, jadi dia cari sendiri naik sepeda, bahasa Inggrisnya apa, jadi kayak nyari kosakata sesuai kebutuhan dia masing-masing. Nah kalau masih SD itu emang niatnya sih pengennya buka kamus ya, nggak mau dikasih HP baru, karena lama-lama dia kalau searching itu malah jadi main game gitu. Tapi kalau udah SMP itu udah tanggung jawab sih, dia bisa nyari kamus digital gitu, bener dia nyari kosakatanya. Terus kalau untuk elementary 1 sama 3, karena semua udah gede, di aku sih rata-rata itu udah kuliah kerja. SMA-nya nggak segitu banyaknya, malah lebih banyak yang sih kuliah kerja itu. Jadi dia juga udah paham mau bikin kalimat apa. Jadi kayak Risma juga kadang cuma ngejelasin di depan, tapi aku ntar ngasih contoh kalimatnya itu ke WA. Misalnya dibilang kayak kalimat pengandaian, ya kan, yang if jika saya begini akan bagaimana gitu. Nah itu udah nggak dijelasin di papan tulis, udah langsung di-share ke WA aja gitu. Jadi kembangkan cerita kamu sendiri, contohnya kayak begini, tapi jangan mirip contoh gitu, disuruh dia pakai verb yang lain. Nah itu juga ntar dia berkembang sendiri kalau yang udah gede-gede. Jadi paling bedanya itu doang ya, kalau kecil sebaiknya jangan pakai HP, tapi SMP ke atas udah dipercaya boleh buka HP-nya sambil belajar di kelas. Terus sama aku juga, karena mereka udah gede-gede, kadang tuh kalau yang udah gede suka ketahuan sih emang dia udah bisa Inggris nih, yang SMA, yang kuliah. Jadi emang kudu lebih pede ngadepinnya. Kalau nggak dia juga udah ngejudge, kayaknya gurunya nggak bisa dah, kayaknya bagusan gua dah, kayaknya dia udah begitu. Entah kan kalau bikin kalimat itu emang dia suka beda sendiri. Kalau di aku ya, itu ngebahas sesuatu statement itu, dia nyampe udah ngebahas tentang korupsi, tentang pemerintahan, tentang apa, berarti dia bikin yang beda gitu. Tapi kalau dia masih basic banget, dia cuma bilang saya bangun jam sekian, pergi sekolah jam sekian, itu yang basic. Kalau yang udah ahli, dia emang suka sengaja nunjukin dia tuh lebih dari yang lain. Nah kalau sama aku itu triknya biar dia nggak bosan, itu yang anak-anak tertentu itu emang kita kasih kesempatan biar speaking one by one gitu ya, langsung kita ketemu, dibalesin aja gitu omongannya. Jadi ntar dia juga jadi ketahuan, oh saya kurangnya gimana gitu. Jadi bahkan ketahuan kalau udah ngobrol tuh dia juga mulai sadar kali ya, apa yang mau diomongin tuh enggak ketemu kosakatanya. Nah
itu konsekuensi yang saya terima. Konsekuensi tuh apa Inggrisnya kadang tuh nggak nyampe, padahal kan mirip ya, cuma konsekuensi gitu kan, hasil risiko apa itu suka dibalikin dan oh iya kosakatanya itu. Jadi kita balik pantangin dia lagi biar nggak bosen belajarnya gitu. Karena kalau yang udah gede kan kadang gitu ya, dia tuh daftar karena ada temennya, jadi ikut-ikutan kesini. Ntar lama-lama kalau dia udah bosen dia tuh keluar gitu. Tapi kalau kita ngasih tantangan balik, ngasih kayak info baru loh, ada di luar pengetahuan dia kan kayaknya jadi lebih semangat lesnya gitu, dapat hal baru. Sama kalau sama sister tuh kalau udah elementary dikasih lagu ya ujiannya, tiap sebulan sekali ntar ujian listeningnya itu pakai lagu. Nah itu juga aku kasih lagunya ke mereka, cuma isi doang, apa yang didengar tuh kosakatanya apa dikosongin gitu, ada kosakatanya ntar ditulis sama dia. Nah itu juga kadang ke challenge yang meskipun dia speakingnya udah bagus, kadang nggak kedengeran juga itu ngomongnya apa. Jadi itu jadi serunya di situ sih, paling dia ketawa sendiri sama kok gue nggak denger ya, kadang remeh gitu kata-katanya. Cuman udah itu aja, lebih dibalikin ke dia biar kreatif. Kalau yang udah gede, kalau yang masih kecil mah masih dibimbing gitu aja. Pengalaman sekali ya. Aku mau nanya nih. Ditanya. Aku mau nanya ke Miss Cynthia. Iya, apa?